Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina. Alhamdulillah wa syukrulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberi umur kepada kita semua yang telah berhadir ke tempat ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak PLT yang kami muliakan, kalau Bapak berada di dalam ruangan Bapak, mudah-mudahan Bapak bisa mendengar aspirasi daripada kami. Kami ingin menyampaikan kenapa kami berkumpul ke tempat ini. Ini tak lain adalah karena satu hal yang menimpa ulama pemersatu bangsa ini. Ulama kita, beliau juga sangat besar perhatian beliau pada Aceh ini. Hari ini ada orang-orang yang kurang senang yang telah mengadukan beliau ke kepolisian. Kami khawatir ini ada permainan-permainan yang tidak sehat, yang ujung-ujungnya akan membuat negeri ini hancur. Hari ini sasarannya kepada UAT. Ke depan mungkin sasarannya kepada ulama-ulama, kepada pendeta dari Kristen. Ke depan mungkin kepada orang Hindu, Buddha dan sebagainya. Sehingga satu saat nanti di negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak boleh lagi bicara masalah agama karena menyinggung semua orang. Kita berbicara tentang akidah kita, tersinggung orang Kristen. Orang Kristen berbicara tentang akidah mereka akan menyinggung perasaan orang Islam. Sehingga nanti satu saat tidak boleh berbicara agama. Ini yang kami khawatirkan. Dan ini tidak boleh terjadi. Kalau ini yang terjadi, berarti kita tidak boleh diam. Karena masa depan negeri ini adalah ada di tangan kita, di tangan adik-adik yang masih muda-muda sekarang. Maka kita harus bergerak. Kami meminta kepada pemerintah Aceh untuk menyampaikan aspirasi rakyat Aceh ini ke Jakarta. Persoalan ini jangan berlarut-larut. Jangan berlarut-larut. Karena kenapa? Apabila negara tidak hadir untuk menyelesaikan permasalahan ini, nanti rakyat sendiri yang akan menyelesaikannya. Kalau rakyat yang menyelesaikannya, ini kami rakyat tidak ada pasal. Kita hanya pasalnya, hanya pasal J. Kalau rakyat yang menyelesaikan dengan cara-cara rakyat, dengan cara-cara masyarakat, cara-cara masyarakat yang menurut masyarakat. Kalau masyarakat komunitas saya, tengok tidak dahulukan agama, tapi yang bukan komunitas saya, ke Mekah pun tidak sempat melontar jamarah, nanti dilempar jamarah di sini. Ya masalah. Jadi ini persoalan bangsa, ini persoalan raya. Yo memang mangkang kude. Hah? Baik sampai dia ke Jabok. Kasih gitu. Kurang apa berbakti? Kurang apa sumbangan umat Islam terhadap Republik ini? Kita menghargai minoritas. Kita hargai, kita hormati. Tapi miawanya opi kami lagi kue baho, ya nggak keren.
tajam penayung kamu dah beli hati udayanya kita hawai bosok. Satu. Semua kita hargai, jangankan manusia, binatang pun kita hargai. Tapi kalau kita yang mayoritas ini terus diganggu. Ini jangankan manusia, semut pun juga akan bangkit. Lampu yung dan julay lampu yung kay lampu ngong. Kita mulai dari Aceh. Karena banyak hal ini memang mulai dari Aceh. Betul sama Papuan. Ini yang baik. Kita tetap mencintai bersama. Cuma yang kita harapkan kepada pemerintahan Aceh, bahawa Muslim di Aceh tidak merasa nyaman dengan adanya pengaduan terhadap Ustaz Abdul Samad. Karena apabila Ustaz Abdul Samad ini terganggu, kami juga akan terganggu. Maka kita berkumpul. Walaupun memang tidak begitu banyak kita. Anak pernah ramai-ramai dah. Tapi satu saat, nyah nak ada komando sih. Penurung terus menyokang masalah. Mudah-mudahan persoalan ini akan cepat diselesaikan oleh pemerintah. Jangan ditunda-tunda karena banyak hal persoalan bangsa yang perlu kita pikirkan. Lagi tengok di bekado taurohnya yang mahasiswa bisa kuliah, yang santri bisa mengaji, yang Mekah mangan ke Mekah, lumpuh mangan, peliti hana he, takol PP he, tapuan he. Ini yang perlu kita berkumpul, kita menyampaikan kepada pemimpin kita, Bapak PLT. Sekali lagi, mudah-mudahan Bapak PLT mendengar aspirasi daripada kami dan dengan secepatnya pemerintah mengumumkan bahawa Ustaz Abdul Samad bebas daripada tuduhan. Bebas daripada tuduhan. Karena tidak mungkin Ustaz Abdul Samad membenarkan, mengatakan betul salib itu kepada orang Islam. Jadi kalau ini tidak boleh dibicarakan lagi, apa artinya ketuhanan yang Maha Esa? Jadi orang yang mempidanakan, mempolisikan Abdul Samad, mereka ini orang yang menginjak-injak Pancasila. Mereka yang tidak mengerti bagaimana ketuhanan yang Maha Esa. Perlu dilihat kembali. Mungkin payah tak pernah boleh, tak ulah, tak boleh pang. Di dalam kepalanya otak ada pun dari lembu. Ya persoalan. Jadi jangan tu pegang Pancasila. Pun adalah Pancasila tu. Tang-tang kita orang Islamnya bukan orang yang mencetuskan Pancasila. Malah kita cetuskan Pancasila karena menghormati yang minoritas ini. Para pendiri bangsa tidak ngotot harus negara Islam. Boleh dengan Pancasila untuk menghormati mereka. Yang lagi yang macam-macam tu. Ini kita yang tidak senang. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga persoalan kasus yang menimpa Ustaz Abdul Samad secepat-cepatnya diselesaikan oleh pemerintah demi untuk kenyamanan umat Islam dan demi untuk kenyamanan dan keamanan negeri yang kita cinta Republik Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.